Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Diambil dari Yeskiel 18 ayat 5 sampai 18. Hidup menurut ketetapan Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menyatakan bahwa semua manusia berdosa, tidak ada seorang pun yang benar, karena telah menyimpang dari kebenaran dan hidup menurut jalannya sendiri. Keberadaan manusia berdosa ini seperti domba yang tersesat. Seperti ungkapan pemazmur, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Mazmur 119 ayat 176. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar manusia selamat dan luput dari murka Allah, satu-satunya jalan adalah bertobat dari jalan-jalannya yang sesat dan berbalik kepada Tuhan. Artinya, hidup menurut ketetapan Tuhan dan tetap mengikuti peraturan-peraturannya. Dengan berlaku setia, ia pasti akan hidup. Yeskiel 18 ayat yang 9. Dalam menjalani hidup, pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya dan pengalaman kita bersama Tuhan akan memupuk kepercayaan dan kasih kita kepadanya, seperti yang dialami oleh Daud dalam Mazmur 25 ayat 119. Daud di tengah-tengah pergumulan hidupnya tidak mengeluh dan putus asa. Ia memilih berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa Daud tetap percaya Tuhan dalam kesukarannya? Karena ia mengenal bahwa Allah itu adalah penyelamatnya, penuh rahmat dan kasih setia, yang memberi kebaikan. Kepada Allah yang demikianlah Daud berseru, meskipun situasi hidup menyesakkan dada. Tetapi Daud tetap percaya bahwa Allah akan menolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah, Allah memelihara kehidupan iman kita. Sudahkah kita menjadikan ibadah sebagai kebutuhan utama dalam hidup ini? Atau kita berpikir bahwa beribadah kepada Tuhan itu tidak ada untungnya dan hanya membuang-buang waktu saja? Alkitab menegaskan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58b. Bahkan mendatangkan keuntungan besar. Amsal 14 ayat 23a. Pertanyaannya, seberapa besar kerinduan kita untuk bertemu Tuhan dalam setiap ibadah? Adakah kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran seperti yang ditunjukkan oleh jemaat gereja mula-mula sebagai kehidupan mereka, sehingga mereka disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah adalah sebagai wujud komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui ibadah, kedekatan manusia dengan Tuhannya akan semakin nyata. Melalui ibadah, Tuhan berfirman lewat para nabi di zaman Israel.
Melalui ibadah, Tuhan mengingatkan kepada umat-Nya kalau mereka bersalah dan menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan mengingatkan umat-Nya melalui firman-Nya akan segala kedurhakaannya yang akan membuat batu sandungan dan menjatuhkan mereka dalam satu kesalahan. Maka Tuhan menyarankan kepada umat Israel melalui Nabi Yeskiel agar mereka bertobat dan berpaling dari segala kedurhakaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara umum arti kata bertobat adalah berhenti berbuat dosa dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan melalui Nabi Yeskiel. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaurilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yeskiel 18:31. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara, jalan lama harus kita tinggalkan. Segala perbuatan dan kebiasaan hidup yang lama harus dibuang. Lalu mulailah menempuh jalan hidup yang baru. Sebab siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Bagaimana pertobatan bisa terjadi? Nabi Yoel berkata, "Berbaiklah kepadaku dengan segala hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Yoel 2:12-13. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dialami oleh Daud di dalam menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Di tengah-tengah kesesakannya, ia tetap tidak meninggalkan Tuhannya, karena ia mengenal Allahnya sebagai penyelamatnya, penuh rahmat dan kasih setia, yang memberi kebaikan, yang bergaul dekat dengan orang yang takut akan Dia, yang peduli pada sengsara umatnya. Mazmur 25:1-11. Kepada Tuhan yang demikian, dan Dia berseru dalam menjalani hidup pengenalan kita terhadap firman-Nya, dan pengalaman kita bersamanya akan memupuk kepercayaan dan kasih kita kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku, datanglah kepada Tuhan dan tetaplah percaya padanya dalam segala keadaan, karena Dialah Allah penyelamat kita. Beribadahlah senantiasa kepada Tuhan, karena kita akan mendengarkan perintah-perintahnya, peringatan-peringatannya. Kita dipelihara oleh kebenaran firman-Nya. Kiranya renungan pada hari ini sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kita dan menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan semakin rajin beribadah. Karena di dalam ibadah itulah ada komunikasi kita dengan Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati. Amin.